Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Setiap jiwa, setiap pribadi yang pagi hari ini rindu untuk lebih lagi menikmati hadirat Tuhan, kita mau sama-sama berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Sebab Dia Allah yang begitu baik. Dia Yesus, Allah yang layak kita sembah, Allah yang layak kita muliakan. Haleluya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sama-sama kita mau panggil. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dengan iman kita mau katakan, puji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu, Tuhan, mulia nama-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu, Tuhan, mulia nama-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu, Tuhan, mulia nama-Mu, Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Haleluya. Sebab nama-Mu besar Tuhan dan layak dipuji. Untuk itulah kami datang pagi hari ini Tuhan, menghampiri tahta kudus-Mu Tuhan, dengan segenap kerinduan kami, dengan segenap kehausan kami akan Engkau Tuhan, kami datang pagi hari ini. Kami rindu Tuhan melawat setiap kami, pribadi lepas pribadi, agar pagi hari ini kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bapa, ibadah pada pagi hari ini dari awal sampai akhir, kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Tuhan yang bekerja, roh Tuhan bertahta di atas segala puji-pujian kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa, ada mukjizat terjadi, ada kesembuhan terjadi, ada kelepasan terjadi atas kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami mau lebih lagi memuji-Mu, menyembah-Mu. Kami lebih lagi mengagungkan nama-Mu, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya hari ini? Haleluya. Siap untuk memuji nama Tuhan? Amin. Menyerukan nama Tuhan yang besar? Kita tanggalkan setiap beban kita, kita bawa kerinduan kita benar-benar untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Serukan namanya. Sama-sama katakan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Sama-sama naikkan ucapan syukur. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa. Luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sebab Tuhan kami maha besar, sebab Tuhan kami maha kuasa, layak terima segala pujian.
Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Masih semangat Bapak Ibu Saudara? Amin. Kita mau bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Karena deklarasi kita tahun ini adalah apa Bapak Ibu Saudara? Praise the Lord. Kita memuji Tuhan karena kemenangan itu ada di pihak kita. Amin. Para pa pa para pa, para pa pa para pa. Bersorak-sorai, muliakan namanya, dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Katakan satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Param pam pam param pam. Param pam pam param pam. Bersorak-sorai, muliakan namanya, dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, muliakan namanya, dia selamatkan jiwa kita. Katakan satu-satunya, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Hey! Tuhan
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Biari segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Segala yang bernafas memuji namamu Tuhan, sebab namamu besar, sebab namamu mulia. Dan segala yang bernafas memuji namamu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Sorak-sorai bersukacitalah di hadapan Tuhan Allah kita. Biar yang bernafas memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Biar segala yang bernafas memuji namamu Tuhan, sebab namamu besar, sebab namamu mulia. Biar segala yang bernafas memuji namamu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Yesuslah Raja, segala raja. Yesuslah Raja, segala raja. Haleluya. Pagi hari ini kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dengan sukacita kita akan memberi untuk Tuhan. Karena kita tahu, kita percaya apa yang kita terima hari-hari ini adalah dari Tuhan. Dan kita akan memberikan yang terbaik dengan penuh sukacita. Kita akan pujikan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
kasih untuk setiap persembahan dari Bapak Ibu Saudara. Biarlah menjadi perluasan pekerjaan Tuhan untuk gereja di tempat ini. Ketika kita tidak mengerti kemana kita harus melangkah, tetapi janji-janji firman Tuhan, ya dan amin. Janjinya seperti fajar pagi hari. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Kepada Dr. Magdalene, waktu dan tempat kami persilakan. Yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang
kasih untuk kasih yang begitu besar kepada kami. Pagi hari ini hamba membawa umat Tuhan, baik di tempat ini, baik yang streaming, yang saat ini membutuhkan jamahan Tuhan. Yang saat ini sakit, angkat tangan saudara yang sakit. Bapa memberkati mereka, mereka datang dengan beban di tubuh mereka, dalam hati mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan sedang sembuhkan kepala kiri yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Lambung kiri, perut kiri yang sakit, jamah pakai tangannya sendiri dalam nama Tuhan Yesus. Yang mata kirinya sakit Tuhan juga sedang sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Ada lehernya paling di bawah sini yang sakit juga Tuhan sedang sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih yang pelipis kanan sakit dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyembuhkan. Terima kasih malaikat yang membawa semua, menyingkirkan semua penyakit-penyakit mereka. Dan bawa urapan yang baru dengan minyak-minyak untuk kesembuhan permanen mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk janji yang setia yang kami yakini, yang kami terima setiap hari bagi kami. Kami menerima kebaikan-kebaikan Tuhan atas kami semua. Saat kami memuji Tuhan, maka semua yang kami butuhkan semuanya Tuhan bawa lewat malaikat-malaikat surga. Terima kasih, kami memberikan pujian yang terbaik bagi Raja segala raja. Kasih tepuk tangan yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur pagi hari ini, kami muliakan nama Tuhan dengan segenap hati kami, dan saat ini kami mendengarkan firman Tuhan berbicara kepada kami agar Tuhan menyembuhkan kami. Dalam nama Yesus semua teriak, amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara yang baru datang pertama kali di sini siapa? Ada yang angkat tangan yang pertama kali datang, yang hadir pertama kali? Oke, nggak ada. Iya, mereka adalah tamu-tamu saya, Pak Gunawan dengan istri dan ibu-ibu dengan anak-anak. Welcome back. Iya, puji Tuhan. Saudara pagi hari ini bersuka cita enggak? Oh, puji Tuhan. Saudara, Amsal 17 ayat 22 mengatakan hati yang gembira adalah bukan cuma obat loh saudara, obat yang manjur. Jadi saudara harus bergembira untuk saudara disembuhkan. Yang sakit tadi yang angkat tangan siapa? Oke, yang tadi saya sebutkan beberapa penyakitnya, ada yang Tuhan sedang sembuhkan, telah sembuhkan. Iya, puji Tuhan. Ya, saat saudara ada di rumah Tuhan seperti ini, firman-Nya menaungi kita, maka penyakit-penyakit saudara luntur. Amin. Ada yang bisa luntur, ada yang masih proses. Ya. Ada yang belum disembuhkan karena kesalahan, nanti saya akan beberkan saudara. Tetapi untuk menolong, untuk cesplengnya, ya, saudara harus gembira, saudara harus bersuka cita. Hari-hari saudara harus loncat muji Tuhan, harus bersyukur. Ya. Saya ingin tunjukkan kepada saudara apa yang dikatakan pakar dokter mengenai gembira ini. Persis apa yang ada di Alkitab. Sesuai dengan Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Iya.
Mari kita lihat tayangan Bapak dokter ini yang mengatakan bahwa harus banyak ketawa. Ya. Oke, suaranya belum keluar. Manfaat nyanyi dan ketawa. Manfaat ketawa, memuji Tuhan. Nyanyi, Ya. itu bukan main manfaatnya. Begitu ketawa, nyanyi, endorfin keluar, itu rasa well-being, senang. Adrenalin turun, gula aman. Ya, begitu kita ketawa, kita nyanyi, ada apalagi serotonin. Pikiran kita menjadi cerang, gitu, jadi cemerlang lah katakan. Jadi kita bisa berpikir panjang dan sebagainya. Dan bukan main sehatnya. Gula turun, jangan lupa nyanyi ketawa itu olahraga. Tertawa terpingkal-pingkal, terbahak-bahak. Terguling-guling. Bukan hanya itu saja, adrenalin turun, gula turun, tekanan darah turun. Wow. Asam lambung turun, Itu dia. Tidak stres, umur Happy. panjang. Umur panjang. Nah, ini dia. Jadi saudara harus terguling-guling, ngakak-ngakak ya. Jangan nanti itu kok rada anu ya. Tapi saudara muji Tuhan, di dalam dia ada sukacita dan katanya umur panjang, lalu gula turun, endorfin naik, serotonin naik, bagus semua. Ya. Saya waktu berapa minggu lalu saya besuk ke rumahnya siapa ya, Ibu Maria dan Pak hari ini. Oh itu dia, Pak Yong ya. Saya ke rumah beliau lalu kata ada cerita siapa saudaranya. Umurnya 40-an, lalu badannya kurus. Tapi apa gulanya ya? Gulanya itu berapa? Tebak? Tebak aja. 600 salah. Berapa? 500? 300. Berapa Pak Yong? Bu Susi? 1000, dengar gak? Jangan ditepukin ini ya, yang ini. 1000. Wah kayak apa itu, gak tahu makan apa aja hari-hari. Minum apa aja, kayaknya minum es teh manis gitu ya. Siapa di sini yang suka es teh manis, plastikan? Wah semua ya, puji Tuhan. Gak ada yang ngaku soalnya, jadi saya yakin nih semua suka es teh manis. Saudara sudah manis tuh, gak usah teh manis lagi ya. Solo tuh kebiasaan kalau pagi dicepake teh manis. Kalau pesen ndak mantep nih, ndak manis. Mondo ora enak. Manis. Iya. Padahal itu bahaya sekali. Nah, saudara, kalau ngomong hati yang gembira itu adalah obat yang manjur, tapi saudara tiap hari minum es teh manis, gimana? Sama juga bohong. Jadi saudara itu nggak bisa ngelanggar firman Tuhan dengan makanan yang tidak sehat ya. Saudara harus memuji Tuhan, bersuka, saudara loncat-loncat, saudara senang banget hari-hari saudara ngajak bojone lompat-lompat gitu ya. Ya Pak Mus? Mana Ibu? Ini Pak Mus batinnya, aku kok dikerjain terus tuh. Nggak sayang Pak. 600, Masya ampun. Pak makan apa aja? Makan biasa. Kok iso mana anaknya? Mas, kenapa bapaknya kok gitu? Nggak mau berobat? Muji Tuhan terus? Ngejak, lunjak-lunjak anu Bu Iya puji Tuhan. Gula 600 loh, jangan hati-hati ya, jangan sampai meledak. Bapak mesti diperiksa di
Budi Sehat atau di Prodia supaya tahu bagaimana penanganannya. Karena kalau nggak ditanganin ini adalah bom waktu. Seringkali banyak orang-orang itu takut untuk periksa. Sampai di sini yang takut? Wow, separuh dewe ya. Banyak yang takut, diketahui penyakitnya takut. Ya kan nggak ngerti menanganinya gimana. Karena gulanya sudah tinggi. Dulu saya sebelum Pak Dhani dipanggil itu, saya ke sini tuh April ya. Terus Pak Dhani kan nggak adanya Juli. Saya nggak tahu kenapa kok pingin ke Prodia gitu. Jadi akhirnya saya ke Prodia, diperiksa, beberapa diperiksa darah saya, termasuk gula saya. Saya masih nggak ngerti waktu itu padahal itu tahun berapa? 2021 ya, 2021. Diperiksa, lalu yang dokternya bilang gini, Ibu hati-hati ya, ini gulanya udah batas maksimal, hati-hati. Berapa? 145. Saya nggak ngerti 145 itu piye, tetapi batasnya itu 150. Tapi saya sudah kedip-kedip, sudah warna merah. Nah sejak itu saya udah ngurangin banget. Dan seperti yang sudah saya tayangkan bahwa gula itu bagus itu di bawah 100. Ya, jadi usahakan Pak Mus jangan sampai 600. Turun terus ya. Banyak yang tensinya juga tinggi. Di sini siapa yang tensinya tinggi? Walah, ini ngaku bagus ini, tensinya tinggi. Suka makan apa toh? Kambing? Enggak. Duren? Ya. Oh lah, kuwi duren pas lagi murah-murah iki sajake ya. Ada duren yang ting blengkrah itu yang 53. Atau ada yang 20.000, ada yang mungkin 10.000, rasanya kok ya apa pelodok rasanya saja. Oh seduran kok 10.000 ya. Nah mungkin saudara, saya tadi malam juga makan berapa pongge ya, berapa ya? 3, enggak lah 4 ya. Kamu 3, saya 4. Kayaknya kesenangan padahal ya enggak terlalu tebel. Tadi malam kok agak nyut-nyut, ini pagi-pagi kok masih ada rasanya, tak minumin kopi supaya luntur. Tetapi hati-hati, siapa yang makan durian sak glundung? Wah, ada lagi. Wah ibu-ibu, makan durian bapaknya kok nyingkir. Wah, waduh, wah luar biasa ya, ada 2 ibu loh yang makan sak glundung. Ya. Wah, gimana ini ya? Saya mau ngomong hati yang gembira makan durian. Sambil makan ketawa-ketawa nanti malah aduh. Baiklah. Kemarinnya selfie itu minggu lalu ya kayaknya pergi ke Jakarta. Lalu pulang mau dengan 2 temennya yang ada di sini kapan itu. Mereka naik mobil bertiga, suami istri selfie balik. Dari Jakarta sampai Cirebon ditelepon itu suami istri. Ini saya sudah pamit beliau, boleh nggak saya sampaikan di firman. Terus ditelepon iparnya. Iparnya udah nangis-nangis. Suaminya, yaitu masih saudaranya sama suami istri ini, kakaknya, itu matanya udah balik mendelik, kena jantung. Masih muda, 40 awal, 41, 42 atau 40 umurnya. Terus gimana dalam perjalanan mereka? Tidak lama kemudian ditelepon lagi. Kenapa? Sudah out. Sudah mati.
Wah, istrinya nangis-nangis, nggak ada yang nulungin, minta dia balik ke Jakarta. Akhirnya sampai Cirebon, balik ke Jakarta lagi. Udah sampai Cirebon berapa jam ya? 4 jam mungkin, pagi-pagi. Jam 11 balik lagi. Lalu saya tanya, ini kenapa? Kok nom-nom jantungan? Itu ceritanya itu dia 2 tahun lalu tuh rasa sesek. Sini siapa yang sesek? Tak cek terus. Sesek. Sesek, nah ada yang sesek. Sesek. Tapi nggak diperiksa, bojone sudah bilang, "Pak, periksaan moh rasa rapopo." Kadang-kadang oke surut, kadang-kadang kasih obat, kadang-kadang oke surut. Kadang-kadang kumat lagi, naik tangga berapa langkah aja, udah sek mandek ngos-ngosan. Nah di sini kalau ada yang naik tangga ngos-ngosan, periksa ya. Nah 2 tahun dibiarkan aja. Terus akhir-akhir ini dia dapat promosi kerja. Ya, saya mau cerita ini supaya kita belajar waspada kesehatan kita, kehidupan kita. Tuhan memberi kita umur kehidupan bukan gini, nyawa itu di tangan Tuhan. Loh, nyawa di tangan Tuhan, Tuhan yang ambil, tetapi kehidupan yang panjang atau pendek itu tergantung kesehatan kita. Ya, jadi saudara harus menjaga baik Roh Kudus ini yang Tuhan titipkan kepada kita agar kita ini memeliharanya. Maaf. Nah akhirnya dia dapat promosi kerjanya. Promosi itu kenaikan tingkat jabatan di tempat kerjanya. Wah, makin banyak kerjaannya, makin sibuk kerjaannya, makin dia tidurnya kurang. Tidur kurang, makannya terlambat. Nah, kalau makan terlambat berarti kan sudah nahan lapar, berarti kan organnya, padahal organ di dalam ini membutuhkan asupan makan. Kalau sekalian puasa, bagus. Aku nak mah iso puasa. Puasa menyembuhkan mah. Ya, saya dulu mahnya akut. Tapi saya suka puasa, sembuh. Orang bilang gimana dong saya lagi mah gak bisa. Itu karena firman Tuhan ini ngajarin kita untuk puasa. Jadi firman Tuhan ini gak bilang, berpuasalah, engkau hendaklah tidak perlu mengambil puasa jikalau kamu mah. Tidak ada begitu ya. Saya bukti bahwa saya dulu sakit mah banget. Aduh gak enak banget perutnya. Tetapi saya senang puasa, sampai sekarang saya senang puasa. Hari-hari kalau nggak ada acara kemana-mana, saya mesti puasa, saya mesti doa. Jadi saya puasa nggak sebulan sekali di sini, saudara. Ya, saya senang puasa. Nah, akhirnya orang tersebut dapat promosi, ya kerjaannya tambah banyak, stres pikirannya, tambah dia makannya nggak teratur, dan hari sebelumnya, karena istrinya nggak bisa setir, dia rasanya sesek banget. Sampek sampai sini kira-kira, dia setir sendiri 30 menit, sampai di ICU, dia bilang sama dokternya, suster Yesus, kayak aku kena serangan jantung. Masuk langsung di ICU, langsung dikasih IV semuanya. Apa itu? Ini, ya IV. Sudah malam itu ditengok sama pasangan suami istri yang akan datang dengan selfie kemarinnya itu. Ditengok, piye, ya gimana ya, mau dipasang ring, mau di kateter, mau di apa, itu malamnya. Jadi masih ngobrol. Ya. Besoknya matanya mendelik-mendelik. Dan akhirnya sudah goodbye.
Begitu cepatnya. Saudara, kita nggak ngerti bahwa kalau kita tidak waspada, kita tidak menjaga tubuh kita, maka secepat itu kita tidak bertanggung jawab terhadap tubuh kita, maka Tuhan akan ambil nyawa kita. Kita lihat cara kerja jantung, coba. Di sini ada, ya, sistem peredaran darah manusia di jantung. Ada gambar-gambar jantung. Iya, betul. Nah, ini darahnya ngalir ya, ngalir dan harusnya ngalir sampai naik ke atas kan, jantung sini. Tetapi karena kebanyakan pikiran, kebanyakan kerja, makanya nggak teratur, maka darah ini kesendat. Darah kesendat nggak bisa naik ke atas, nggak bisa mompa jantung yang harusnya ngalir toh. Saudara lihat kalau ada pipa, ngalir bagus, ya air. Tapi kalau di dalamnya itu ada selang ada lumutnya, maka jrot nggak gitu kan, jrot karena tidak lancar. Nah, kalau jantung sudah masalah, dia yang harusnya darahnya, saya bukan dokter tapi saya coba untuk ini ya. Kalau darahnya nggak lancar, maka jantung yang harusnya kan kerjanya dep. Mas Budi berapa kali dalam 1 menit? Mana Mas Budi? Dalam 1 menit berapa denyut jantung? 78, 80? Ya, harusnya lagi piro Mas? Lupa, waduh, tak ada kasih bulu. Dup, harusnya gitu ya. Dup. Tetapi itu duk. Lah nek ngene ta, yang harusnya kita nggak usah pakai tenaga kan? Ya karena saudara di sini ambekan nggak pakai tenaga kan? Ya, tapi itu jadi. Nah kalau gini, mlakue oyong, kundelan. Terus bukan hanya sini kepala, mumet. Lalu belinya apa? Panadol. Lah enggak ada hubungannya beli Panadol, saudara. Iya kan? Terus Panadolnya wis entek, kene saya saya cepat. Wah, kalau saya cepat jantungnya kerjanya dengan terpaksa, saudara bisa kolaps, bisa seperti tadi. Ya. Kita lihat anatomi fisiologi jantung. Saya pura-pura jadi dokter jantung hari ini. Ya, saya nggak ngerti, tetapi kita melihatlah, ini jantung yang berharga, ya, jantung yang berharga harus tidak cukupnya aliran darah ke otot jantung yang berkelanjutan terus menerus ya, dapat menyebabkan nekrosis otot jantung dan iskemia daerah sekelilingnya akan timbul nyeri. Nah, ini bahasa kita nggak ngerti ya, tetapi pokoknya kalau aliran darah ke otot jantung ini nggak lancar, itu loh saudara lihat tuh kayak pohon ya, maka timbul nyeri. Nah kalau nyeri ini kita macam-macam lah, kita carinya obat bodrek, yang diapet, diatap, lah padahal saudara punya masalah itu di jantung. Ya, my goodness. Nah, lagi jaringan darah, blood tissue. Kita belah jantung. Coba kita lihat jantung yang dibelah, ada yang dinding kiri, dinding kanan.
merupakan suatu keadaan menebalnya otot-otot jantung sebagai akibat katup-katup jantung tidak berfungsi sehingga jantung bekerja ekstra. Wah, ini deg-degannya kenceng, ngeri banget. Saya kayaknya pernah deh. Deg-degannya tuh cepet banget, mungkin 150 dalam 1 menit. Loh, kenapa ini ya? Nah, ini ternyata tidak cukup oksigen. Mungkin saudara pakai masker, kebanyakan tutup terus kurang oksigen atau apa. Saya biasanya pertolongan pertama itu air hangat. Air hangat itu nolong banget buat saya. Ya, ada orang gini, itu mati di kamar mandi. Waktu mandi banyak kan? Iya kan? Saya punya saudara sepupu, suaminya waktu itu mandi gerojok terus. Lah kok orang metu-metu 1 jam, pegawainya bilang, "Bu, Bapak kok nggak keluar-keluar udah dari tadi." Waktu digedor ternyata sudah tergeletak, sudah biru, masih kegerojokan air. Nah, dikiranya matinya di kamar mandi. Mati gara-gara mandi. Nanti orang jadi trauma nggak mau mandi karena ada kematian di kamar mandi. Bukan itu. Ya, saya belajar, ini saya belum tahu hal ini, belum tahu yang dokter katakan ini. Tetapi saya belajar, kalau pagi-pagi gini kan, saya kalau minggu bangun 4:30, 5:30. 5:30, kadang-kadang jam 5 sudah bangun karena si Pres dan Hosana minta keluar. Jadi saya udah bangun dulu, 4:30, kayak tadi jam 4 sudah bangun ya. Nah, lalu biasanya saya nggak mau mandi, bukan nggak mau mandi, nggak mau mandi dulu. Saya pasti minum air hangat. Karena saya pikir gini, kalau habis bangun tiba-tiba badan saya kena air, itu kaget. Jadi saya harus menyesuaikan dulu dengan suhu ruangan. Apalagi saya itu paling nggak bisa tidur tanpa AC, bahkan di Tawangmangu itu tidur tetap pakai AC. Saya tuh gembrobios kalau nggak pakai AC. Ya, jadi saya harus menyesuaikan, tubuh saya ini harus menyesuaikan dengan air, keadaan dulu. Baru bangun hun-hun ya, masih hun-hun gitu. Saya harus minum air panas kira-kira 1 liter. Nah, mari kita lihat apa kata dokter tentang mati di kamar mandi. Makanya banyak yang meninggal di kamar mandi dituduh dia itu katanya jatuh kepleset. Bukan. Satu, waktu mau mandi nggak minum dulu. Yang kedua, urutan mandinya salah. Nah, urutan mandi. Dingin, ya dari kepala dulu, ya salah. Ketika kepala dingin, darah akan naik ke atas. Karena darah itu pinter. Begitu di bagian atas dingin, maka dia akan terus berduyun-duyun menghangatkan yang dingin. Dengan cara darah naik lebih banyak daripada yang biasanya. Sedangkan orang sudah tua, pembuluh darah di otak itu sudah mengecil akibat pola makan yang tidak bagus. Terlalu banyak makan garam, gula, goreng, gurih. 4G rumusnya. Pembuluh darah menyempit sementara darah yang naik ke atas berduyun-duyun. Pecah pembuluh darah. Ketika pembuluh darah di otak pecah, hilang kesadaran, jatuh. Jatuh itu adalah episode kedua. Setelah pecah, itu yang menyebabkan orang meninggal di kamar. Jadi meninggal di kamar mandi itu karena pembuluh darah pecah, saudara. Ya, pembuluh darah pecah. Jadi kita hati-hati kalau saudara habis capek seharian, keringetan, lengket badannya, terus saudara mandi, mandinya langsung guyur dari kepala, salah. Ya, kalau saudara capek atau habis jalan-jalan, saudara duduk santai minum anget-anget dulu, jangan minum es.
minum hangat-hangat 1 jam baru nanti saudara boleh mandi. Mandinya kalau bisa air hangat, lalu kalau mandi jangan guyur di kepala, kaki dulu. Kaki, coba deh, saudara kalau ini kan kaget kan, kalau di badan langsung kaget, apalagi kepala. Kaki dulu, baru nanti darahnya naik. Jadi saudara nggak gitu, tubuhnya nggak gitu kaget. Hari ini banyak pengetahuan, pelajaran, karena saya rindu saudara nggak cuman ngawur holy-holy, lalu saudara bilang pokoknya aku akan muji Tuhan, aku akan praise the Lord, tetapi saudara nggak jaga pola hidup saudara. Bahkan sekarang ini ada anak-anak yang umur belasan, stroke, umur 12, stroke, percaya nggak? Kita lihat. Ini umur berapa ini Pak? Putranya? 15. Stroke. Sudah berapa bulan? 2 bulan. Untung baru 2 bulan. Mana stroke-nya yang mana? Yang kaki kiri sama tangan kiri. Oh. Coba diberdirikan, dibantu. Nah. Jalannya susah. Ini anak nih, udah pansui. Mati sebelah kiri. Stroke tidak menunjukkan bahwa mengenal stroke itu usia. tidak pandang usia. Ini adik ini umur 15 sudah 15 ya. pola makan. Anak kecil di zaman sekarang umur 9 tahun sudah cuci darah. Kenapa? 9 tahun Karena cuci darah. sering minum jus-jusan yang di blender dengan es, sasetan. Jus Satu hari 5 sasetan bungkus, di blender 9 dengan bulan es. langsung cuci darah. Anak kecil 9 zaman tahun. 9 bulan, umur 9 tahun sudah kena kanker nasofaring, kanker di tenggorokan, hidung, sudah kena kanker. Kenapa? Seharinya minum, sehari makan apa? Makanan kemasan 5 bungkus. Selama 1 tahun kena kanker nasofaring. Anak kecil zaman sekarang umur 12 tahun sudah kena stroke. Kenapa? Minum teh kemasan 1 hari 5 botol selama 12 bulan sudah apa? Kena stroke. Ternyata apa? 1 tahun Menggunakan aspartam tiap hari yang minum menyempitkan teh botol, pembuluh darah teh di otak. saset, Maka penting gak makanan? manis banget. Perhatikan, penting. Ya, dulu yang kena stroke siapa? Orang kaya, orang tua. Sekarang kena stroke apa? Orang nggak peduli mau miskin, mau kaya, mau gemuk, mau kurus, anak kecil, orang tua, dewasa, wanita, semua apa? Kalau nggak perhatikan makanannya ya kena. Jadi kan di rumah Anda makanan sehat, cemilan sehat, sediakan kismis, sediakan kurma, kacang fustuk, masya Allah. Jangan sediakan permen, ya. Sediakan minuman, makanan instan. Ya. Dijauhin. Nah, dari coba. Ya, sudah? Coba tuh. Kita lihat bagaimana cara hidup, pola hidup anak-anak saudara. Diperhatikan jangan sampai makan terus itu minuman botol, minuman saset, nggak tahu minuman saset, ya minuman saset, ya kopi-kopi saset. Coba saudara, kopi saset itu ya, saudara ayak pakai apa? Pakai apa diayak pakai itu loh yang kecil aja. Saringan, itu nanti gulanya ngumpul di atas. Coba saudara lihat gulanya berapa. Nah kalau gitu diminum, itu enggak manis enggak manis. Coba diayak pakai saringan. Coba sampai rumah ya, diayak. Kemudian kenapa itu bisa enggak gumpal? Harusnya gumpal, ada zat kimianya yang bikin kopi itu nggak gumpal supaya bagus. Saudara minum boleh, tapi tidak tiap hari. Saudara harus mulai mikirin kesehatan saudara. Nah, seperti ini, stroke seperti ini
baru 2 bulan ya, bagus ditangani, diterapi seperti tadi ya caranya, supaya apa? Aliran darahnya lancar lagi. Harus ada gerakan-gerakan yang diterapi supaya aliran darahnya lancar. Sakit, kalau nggak mau sakit, ya saudara biarkan aja. Aduh sakit, nggak mau gitu ya. Misalnya saudara nggak mau diterapi karena sakit, ya saudara lama-lama akan lempoh, lumpuh, nggak bisa jalan, dan lama-lama pakai kursi roda itu anak. Tapi bagusnya itu harus diurut darahnya supaya lancar kembali, alirannya lancar, dibantu mungkin dengan obat dokter, mungkin dengan minuman makanan yang sudah harus diubah semuanya. Saudara bayangkan, itu enggak terjadi seketika ya, terjadinya udah lama, mungkin 1 tahun 2 tahun, karena buat anak kecil itu sangat-sangat badannya tuh rentan banget. Untuk bisa menerima itu cepat banget, menerima sampai stroke itu cepat banget. Seperti anak-anak kecil, anak-anak baby, ya mereka yang lihat HP, sinar radiasinya itu, apalagi bayi-bayi di bawah 5 tahun, itu sinar radiasinya di HP itu cepat banget. Karena apa? Kepalanya masih empuk. Ya. Batok kepalanya itu belum sekeras saya, seumur saya. Jadi masuknya cepat banget. Untuk matanya juga, matanya masih sangat rentan. Masih bahasa kalau di Jawa Tengah sana emot ya, emot. Masih empuk. Nah, seperti ini sangat mudah sekali untuk kena sakit. Kena seperti ini. Nah, kita seringkali maunya orang disuntik gen cepet, suntik gen cepet. Padahal kebanyakan suntik itu biasanya bisa kayak di kaki ya. Aduh, ndak enak nih jalannya, ndak enak. Disuntik gen ngurangi sakit. Disuntik maka itu hanya untuk membuat kaku, kebal, tebal, tidak sakit. Ya, nah bar disuntik rasanya enak toh, jalan enak. Nanti darah nggak lancar. Lalu tambah lagi 3 bulan lagi atau 1 bulan lagi kok ora enak meneh yo, suntik lagi. Aduh enak. Suntikannya numpuk berapa? 2, kebalnya 2, soyo angel untuk melancarkan darah. Suntik lagi, kita lihat gambar suntikan ini, walaupun tidak menyeratkan apapun, tetapi suntikan di kaki itu kan ditambahin cairan, entah cairan apa ya, yang mengeraskan supaya enak, tetapi darah kan nggak lancar, nggak ngalir lancar. Karena hanya ditutup dengan suntikan yang mengenakan. Nah ini kalau orang nggak tahu bahwa, coba kita lihat otot-otot tungkai bawah, otot-otot. Nah ada otot-otot di tubuh kita yang tidak hanya sekedar disuntik itu ya. Tambah suntik, tambah cairan, saudara lihat misalnya suntikannya tambah warnanya kuning ya, tambah lagi kuning. Ini nggak bisa ngalir, darah nggak bisa dengan lancar ngalir, tetapi dia hanya sementara sakitnya. Nah kalau sudah beberapa kali suntik, maka bukannya sembuhnya hanya ngenake, tetapi untuk pelancaran darah kurang baik. Saya kira-kira 3 tahun yang lalu, kalau saudara lihat nih tangan saya ada nonjol ya. Ini 1 kali sakit gitu, sakit. Lalu saya minta ada rekan yang bisa ngurut ya.
Sis Agnes, hello, dia biasanya streaming ya. Dia ngurut saya dan aduh seneng banget gitu ya. Saya dia sampai gitu sampai keringetnya itu turun ke tubuh saya. Itu wah saya digujer ya. Nggak apa-apa, yang penting sembuh. Berapa lama nggak sembuh? Berapa lama nggak sembuh? Masih sakit. Akhirnya saya bawa ke dokter. Dokter bilang gampang, disuntik. Ya kaku yang seperti saya bilang gitu. Ini tadinya tentu belum nongol seperti ini ya. Satunya kan nggak nongol nih yang sini. Ya kan? Sudah lihat coba tangan saudara ada tongolan enggak di sini? Ini kan nggak nongol nih. Tapi sebelah sini nongol. Ya, sudah nongol nggak? Nah, yang normal nggak nongol ya. Ini saya masih abnormal. Nongol. Nah, saya nggak ngerti prosesnya kok bisa sampai nongol ya. Berarti ada sesuatu yang nggak benar. Ini harus dibenerin. Lalu saya coba datang ke tukang urut. Bu, ini nggak bisa kalau cuman diurut sininya, sebab otot itu ada alirannya di sini loh. Nah, dia mulai urut di sini. Benar juga kalau saudara lihat itu, ya otot-otot itu dia tidak berdiri sendiri. Ini contoh otot kaki aja. Ya, ototnya sana nyambung. Yang paling pojok itu kelingking kanan, nyambung ototnya ke atas sampai belakang. Nah, saya suatu kali karena waktu itu saya puasa 40 hari, jadi saya nggak kemana-mana, saya cuma di kamar. Jadi tubuh saya itu nggak gerak, nggak olahraga. Waktu saya ke kulkas, saya itu nggak mau dodok gini loh, yang di bawah itu saya gini, tik, sidik, tik, cuma dikit. Wah tiba-tiba kaku, saya nggak bisa jalan, jadi jalannya gini. Sakitnya bukan main, nggak bisa tidur terlentang karena bangun sakit banget, jadi benar-benar saya sampai disinar sama Iren. Ada alat merah gitu, sinar infrared, lalu diurut, itu kira-kira 1 bulan diurut. Saya nggak ke dokter, diurut. Nah, hari-hari saya tidurnya gini, 45 derajat. Diurutnya sini sembuh, gantian karena saya tidur salah, ini tidur paling salah tuh kalau gini, 45 derajat. Jadi kena sininya gantian, kena yang namanya piriformis syndrome. Jadi saya ke dokter, disuntik, habis banyak obat, ternyata belum sembuh juga. Masih kadang-kadang ada sengkring gitu. Nah, tetapi saudara, lebih dari semua ini, makanan kita itu menentukan aliran darah. Kita pertama sudah praise the Lord ya. Lalu kita harus olahraga baik. Lalu saudara kalau bisa baik sekali kena sinar matahari. Saya senang matahari. Ya. Kena sinar matahari, tapi saya pakai topi yang sininya terbuka supaya kepalanya kena, tetapi muka saya nggak kena gitu ya. Nah, tetapi makanan kita harus yang sehat. Nah, sekarang saya akan display makanan untuk saudara ngerti gimana kalau saudara ini suka minum es teh dengan makanan-makanan yang berlemak. Siapa yang suka gitu? Makan berlemak terus es teler. Iya banyak sekali ya. Saudara harus berubah.
Karena kalau kita minum, saudara, aku ora iso ngombe panas, so aku senenge ngombe adem. Nah, kalau saudara makan berlemak, lalu saudara kasih es, maka bahasa gampangnya jendel. Nah, di depan saya ini ada soto, nggak bisa di ini ya. Ada soto, itu ada gulai, lalu ini apa mas? Sambal goreng. Nah, ya, masih ngepul enggak? Saudara lihat kan? Ini ya. Ini soto ayam dengan kecambah, lalu ini wah. Iya. Dan ini adalah sambal goreng krecek. Ya. Lalu oke, sekarang ini ada kesukaan siapa? Saya katanya. Right. Ya, jumbo 3.000 rupiah. Ya, Guinness tel senengane sopo. Mari kita coba masukkan es ke dalam. Nah, bentar ya, enggak usah diam aja, tenang aja. Nah, ini umpamakan perut saudara. Diam aja di situ. Ya. Nah, ini masih baru sedikit jendelane. Ya, mari kita coba kan biasanya saat gini toh, teko habis toh saudara, masuk terus padahal habis makan ya. Oke, enggak nyantol ya, tetapi biasanya saudara tahu nyantol ya. Tetapi ini adalah contoh-contoh. Oke. Nah, itu lemaknya. Jadi kuning-kuningnya lemaknya ada di situ. Ini juga lemaknya. Nah, itu tertinggal di sana. Jadinya seperti itu. Nah, seperti ini, coba dicidukkan lagi yang kuning-kuning itu, jendelanya, iya. Nah, seperti ini saudara, airnya, oke. Saudara udah lihat ya, ini nyangkut di saudara, nyumbati darah saudara, ya, ya, lalu itu, nah, ya minyaknya, apalagi kalau saudara makan sup iga, ya ini kuningnya oke banget jendelane, ya, dan sebagainya. Oke, terima kasih Ren. Ya, enggak apa-apa di situ aja. Inilah yang saya maksud, saudara. Jangan sampai saudara ngawur di dalam makan dan minum. Loh, SQ rapopo no? Saya bacakan ya. 8 bahaya minum es setiap hari. Kalau setiap hari.
Minum es setiap hari ada beberapa bahayanya. Satu, membuat tubuh tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Minum es akan melemahkan proses pencernaan. Melemahkan, ini kan harusnya dicerna dengan baik kan. Tetapi karena ada jendelan-jendelan seperti itu, makanan tidak bisa dicerna, saudara. Harusnya kan langsung, ya masuknya, jeblos gitu. Tapi itu dek sulit. Nah, sehingga karena pencernaannya lemah, maka aliran darah tidak lancar. Tetapi untuk melancarkan dan menguatkan proses pencernaan dibutuhkan makanan hangat, minuman hangat, juga makanan yang dimasak. Es teh justru membuat proses panas yang dibutuhkan tubuh malah terpadamkan. Ya. Lalu, rasa tidak nyaman itu mirip gejala penyakit mah. Mirip mah penyakit sakitnya, ya. Kedua, es itu membuat usus sempit. Diademi terus toh, diademi, akhirnya dia mengkeret. Kalau mengkeret, makanan yang seharusnya mengalir itu jadi terhambat. Kalau terhambat, nanti saudara sakit perutnya, sembelit tidak bisa ke belakang dengan lancar, lalu saudara minum apa? Obat lagi. Padahal obat itu lama-lama membuat ginjal saudara bekerjanya susah. Nah, yang tadi saya sampaikan itu yang meninggal di usia 40 tahun itu, dia punya memang sudah ada gangguan di jantung dan diobati. Tetapi obat jantungnya ini ada efek samping. Hampir semua obat itu ada efek sampingnya. Ya. Efek sampingnya adalah pelemahan otot jantung atau pembengkakan, bisa pembengkakan lama. Tapi saudara nggak akan rasa karena efeknya itu lama, bisa 10 tahun, bisa belasan tahun. Ini efeknya 3 tahun. Kalau saya enggak benahi dari lainnya, sambungannya, maka lama-lama tangan saya ini tidak bisa kerja. Tangan saya bakal lumpuh. Kalau saudara pikir itu jantung cuman di sini, padahal ototnya banyak. Kalau kaki saudara cuman ngobatin sini, padahal salurannya banyak. Misalnya saudara kecetit belakang ya, seperti saya dulu. Gitu. Kita pikir cuma di sini, tetapi sebenarnya sambungan-sambungan sini nggak enak, nggak enak. Nah, ininya nggak dibetulin, ininya dibetulin. Kita pikir sudah sembuh, tapi satu kali kita miring sidik, kena lagi. Karena apa? Yang atas masih merungkel. Siapa yang pernah ngerasain gitu? Masih ada melungker. Kalau melungker gini, jadi istilahnya kalau yang sakit itu, yang sakit ini kaki ya, yang sakit ini sini, ini merungkel, ini ikut merungkel saudara. Tapi saudara enggak kroso, sing kroso sini diurusi, diberesi, tetapi sini masih. Jadi sini juga harus diurut supaya lancar semua peredaran. Untuk lebih melancarkan lagi, saudara nyanyi-nyanyi, loncat-loncat, muji Tuhan, amin. Nah, jadi saya pingin saudara berpengetahuan. Jangan cuman saudara bilang, pokoknya aku praise the Lord, pokoknya aku muji Tuhan. Hati yang gembira adalah obat, itu penting banget. Itu nomor 1. Tapi kemudian yang lain-lain, makanan dan minuman saudara harus jaga. Oke? Oke, tos kanan kiri bilang oke. Makan sehat,
hidup sehat, pola hidup berubah. Oke. Nah, gitu. Ojo tuku es teh meneh. Ojo mendino. Kadang-kadang boleh, tapi esnya dikurangi. Ya, esnya sithik wae. Terus nek legi boleh asal mondo banget ya. Saya mondo banget itu udah lama, darah saya udah lama itu gula saya udah di bawah 100, sudah 90-an tuh udah lama. Saya seneng. Setelah saya tahu, saya langsung ngurangin banget ya. Nggak mau makan yang manis-manis itu jarang, dikit. Sekarang ada rasa manis, aduh kok manis banget. Ya tapi kadang-kadang mulutnya itu pengen manis-manis nggak apa-apa. Tapi asal saudara tahu bagaimana ngerem. Asin-asin juga nggak boleh, asin banyak ya. Yang hidup yang sehat, minum banyak air putih, banyak air hangat, es kadang-kadang. Oke, saudara? Iya. Mari kita sama-sama baca firman dulu sebelum kita tutup. 1 Tesalonika 5 ayat 16. 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, dan 18. Bersukacitalah kadang-kadang. Senantiasa, saudara. Jadi saudara harus bersukacita senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi saudara bersukacitalah senantiasa, lalu saudara ngucap syukur dalam segala hal. Isik loro, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, ngucap syukur pagi-pagi masih sakit, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, amin. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena apa Tuhan menghendaki itu. Iblis lihat, bangun tidur, mulutnya udah muji Tuhan lagi. Aduh, mari kita tinggalkan. Dikai loro, syukur kue, puji Tuhan, katanya amin. Jadi saudara ngucap syukur ya. Mbek peringisan gak apa-apa, aduh puji Tuhan, Gusti, matur nun, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau baik. Tidak pernah yang tidak baik ditimpakan kepada kami. Kalau iblis mau mencobai kami, mulut kami senantiasa mengucap syukur. Terima kasih Bapa untuk setiap kesempatan yang Kau berikan, untuk hidup yang Tuhan jamin bagi kami, agar kami boleh memuliakan Tuhan dengan tubuh kami. Kami memberkati tubuh kami, pegang dari atas kepala dalam nama Tuhan Yesus, turun dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan perbarui tubuh kami, organ kami, tulang kami, kulit kami, daging, semua otot-otot, syaraf-syaraf, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan, perbaharui dengan hal-hal yang baru, dengan semua organ yang Tuhan siapkan di gudang surga dikirimkan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini, kiranya firman dan pelajaran kesehatan kehidupan ini akan menolong jiwa-jiwa dekat dan jauh, untuk mereka bertanggung jawab atas bait Tuhan yang Tuhan titipkan kepada mereka. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang mau sehat katakan amin. Tadi masih saya sambung yang
minum es tiap hari. Yang ketiga, membuat perut buncit. Keempat, kembung dan begah, asam lambung. Kelima, bahaya setelah olahraga kalau minum. Keenam, pusing sakit kepala. Ketujuh, haus berlebihan, malah haus. Kedelapan yang paling penting, otak membeku. Ya, kalau banyak minum es, otaknya membeku. Well, puji Tuhan, saudara, apakah lihat elf long di luar mobil bis baru? Iya, hari kapan Pak Prapto, Pak Agung, Pak Nanang dan James bungkus itu dan bawa kemari. Wow, saya senang sekali. Sebelumnya siangnya saya ke sana, saya cek semuanya dan saya nawar, saudara. Ya, puji Tuhan, bagus. Nek wedoi nek nawar biasane luweh anu ya. Mereka serahkan ibu aja yang nawar. Ya, akhirnya saya nawar, ya puji Tuhan bisa bagus harganya dan sekarang sudah ada di depan bapak-bapak ibu-ibu yang dijemputin dari area-area Banyuagung, Gambir Sari dan Nusukan sekitarnya boleh menikmati. Walaupun masih tombok, ya masih ada hutang, masih pinjam, belum penuh terbayar. Ya, minggu lalu ada seseorang yang datang kepada saya nitipkan. Nah, ini masih kira-kira 70 juta kurangnya, 60 sekian. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan Yesus baik. Demi jiwa-jiwa semuanya, saya bungkus itu mobil. Karena kita nggak punya jemputan yang kecil, kurang pakai mobilnya papi, suk-sukan, mepet-mepet. Nah ini tadi enak Bu, lego, lego. Wah, maknyus ya. Kalau dijemput, tolong duduknya di belakang dulu. Ojo mentang-mentang aku nomor 1, aku pokoknya ngarep dhewe. Jangan gitu ya. Belajar untuk tidak egois, belajar untuk mempersilahkan yang lain lebih dahulu, mengasihi yang lain. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk firman Tuhan yang begitu bermanfaat bagi kita pada pagi hari ini, bahwa hidup sehat itu dimulai dari kita sendiri. Jangan kita punya slogan ya, diet mulai besok. Kalau diet mulai besok lagi. Kita mau katakan, saya mau hidup sehat mulai hari ini. Karena kesehatan, hidup sehat itu menentukan 5 tahun ke depan atau 10 tahun depan tubuh kita. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, di mana di depan Bapak Ibu Saudara ada amplop. Silahkan persembahan dimasukkan ke dalam amplop dan dimasukkan ke dalam wadah yang sudah disediakan. Kita iringi dengan pujian, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihat
Terima kasih untuk persembahan dari Bapak Ibu Saudara, dan saya undang Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan deklarasikan Mazmur 150. Satu, dua, tiga. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pengumuman yang bisa kami sampaikan hari ini adalah Cilfulkit Pusat, hari Minggu jam 8 pagi, onsite di Bina Bangsa. Kemudian Cilfulkit Cabang Rusun Blok C, hari Minggu jam 4 sore, onsite. Kemudian ada sel grup pemuridan setiap hari Rabu jam 6 sore di wilayah masing-masing. Ada doa pagi di tempat ini setiap hari Selasa sampai hari Jumat jam 5 pagi. Kemudian ada ibadah lansia hari Jumat nanti tanggal 22 Februari 2024 jam 10 pagi di tempat ini sampai selesai. Monggo Bapak Ibu Saudara yang usia 50 tahun ke atas bisa mengikuti ibadah lansia di tempat ini. Kemudian ada ABC Youth, ibadah ABC Youth hari Sabtu jam setengah 6 sore onsite di tempat ini. Kemudian hari Minggu depan, hari Minggu keempat ada ibadah raya di tempat ini, onsite juga disediakan lewat channel YouTube Bright Community. LTO di ruang overflow, pendaftaran lewat Ibu Riani dan Kak Iren. Dan kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudari Elsa Sari Dewi, anak dari Bapak Ibu Catur, Bapak Ibu Esra Catur Budiono. Selamat ulang tahun, kiranya Tuhan memberkati, memberikan sukacita, damai sejahtera, serta panjang umur. Terima kasih. Kemudian ada pengumuman tambahan dari Cik Sasa, kami persilakan. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara. Ya, saya mewakili dari ABC Youth atau Ibadah Pemuda Remaja. Kami akan mengadakan retreat yang akan dilaksanakan pada tanggal 11, 12, dan 13 April. Jadi kami mengambil di hari Lebaran. Ya, kami mengambil di hari H+3 Lebaran ya, tanggal 11, 12, dan 13 April 2024, yaitu di hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kami menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara yang memiliki putra-putri seusia remaja, yaitu mulai dari kelas 6 SD sampai kepada usia muda dewasa, kami himbau, kami ajak untuk ikut retreat kami yang berlokasi di Bukit Hermon Karangpandan. Jadi tidak terlalu jauh dengan kota Solo Bapak Ibu, hanya di Karangpandan saja. Nah kemudian biaya kontribusinya untuk masing-masing peserta, nanti kita akan menginap selama 3 hari 2 malam, itu adalah Rp355.000. Nah di sini kami ada 2 bendahara yang bisa Bapak Ibu Saudara untuk titipkan uangnya untuk menabung dulu, atau di sini teman-teman yang mau menabung, ada Saudari Eva dan Saudari Afi. Jadi nanti bisa diserahkan kepada Saudari Eva dan Afi, ada di depan saudari kami ini untuk pembayarannya. Jadi kalau di sini ada Bapak Ibu Saudara yang mau menabung, kami persilahkan untuk anak-anaknya mau menabung, silahkan mencicil dulu untuk pembayarannya, kami persilahkan, kami juga membuka tabungan. Kemudian
Nah, di sini untuk pendaftaran atau informasi lebih lanjut, ada bisa menghubungi saya, bisa menghubungi Roja di sini, bisa menghubungi James dan Moka. Nah, jadi di sini kalau Bapak Ibu Saudara mau mengajak anak-anaknya retreat, silahkan boleh. Kalau mau mengajak orang luar atau saudara, kerabat yang bukan anggota jemaat di sini boleh atau tidak? Boleh. Kami persilahkan Bapak Ibu Saudara boleh mengajak putra-putrinya, mungkin keponakannya, temannya, tetangganya yang seusia remaja kalau mau ikut retreat boleh dengan biaya Rp355.000. Rp355.000 itu sudah termasuk makan, sudah termasuk nanti free kaos Bapak Ibu Saudara. Jadi kami himbau buat teman-teman semuanya yang masih seusia youth, kami persilahkan karena event ini tidak setiap hari dilakukan ya Cik saya. Jadi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan lebih fokus menghindari atau sejenak jauh dari kesibukan kita masing-masing. Mungkin itu saja. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, nanti info lebih lanjut bisa menghubungi saya dan Roja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, sukacita selalu ada bersama dengan kita. Ya, saya di sini mewakili panitia outing. Ya, kita akan mengadakan outing dalam waktu dekat ini. Rencana kita akan outing tanggal 24. Silahkan videonya sekalian ditayangkan di Taman Bunga New Telosia. Ya, taman bunga ini bagus sekali. Kita melihat banyak sekali permainan dan ini luasnya dikatakan 8,4 hektar. Jadi sangat luas. Bapak Ibu bisa berjalan-jalan kemana-mana. Ya, ini ruang masuknya. Karena taman bunga jadi banyak bunga. Ini di daerah Bendungan, ya, Semarang. Bandungan, bukan Bendungan, Bandungan, maaf. Bendungan. Ya, ini banyak spot foto yang menarik ya Bapak Ibu. Ya, Ibu-ibu pasti suka ya. Banyak bangunan-bangunan, air yang kita jembatan-jembatan yang unik, lalu ada jembatan kaca juga di situ, yang lala. Ini spot Little Korea yang bisa pinjem baju Korea, bisa foto. Ini naik dinosaurus yang menggenjot sepedanya. Ya, di dalam Istana Pink ini ada ini tempat perosotan yang seperti di Dusun Semilir, tapi ini lebih lebar dan bisa grup. Ada balon udara. Wah, ini sangat komplit ya permainannya karena sangat luas tempatnya. Ini menara Big Ben. Jadi spot-spot fotonya itu sangat banyak ya. Ini untuk anak-anak bisa bermain di sini dan biayanya tidak begitu mahal ya untuk semua permainan ini. Ini bagian dinosaurus ya, Dinoland. Wah, ini anak-anak pasti suka di sini.
Jadi banyak sekali permainan di semua spot yang ada. Nah ini yang kekinian. Foto video 360 derajat. Ini ada masuk lorong tanpa batas katanya. Ya, seperti itu, luar biasa kan Bapak Ibu? Mulai membayangkan ya, gimana tempat yang akan kita tuju di sana. Nah, kami menghimbau karena rencana tanggal 24 Maret ya, kita mulai menyisihkan uang kita ya, untuk kita menuju ke sana. Untuk totalnya berapanya nanti akan menyusul, akan diumumkan berapanya, tetapi lebih baik Bapak Ibu mulai sekarang menyisihkan uangnya. Terima kasih, semangat Bapak Ibu untuk Oteng. Yes, ya terima kasih. Ya, terima kasih untuk Cik Sasa juga Cik Iren untuk pengumuman tambahannya. Semangat enggak Bapak Ibu Saudara, kita mau piknik? Semangat ya, kita mau mengumpulkan mulai dari hari ini. Masih ada waktu 1 bulan lagi ya. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Oh mulianya hadirat-Mu.
Kami muliakan Tuhan karena kebaikan-kebaikannya kepada kami. Kami terima semua kebajikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Saat kami hidup, menyadari bahwa kami punya tujuan, bahwa Tuhan berikan kami misi. Itu sebabnya kami ingin hidup panjang untuk memuliakan Tuhan. Untuk dengan umur panjang kami boleh berkarya lebih lagi bagi kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya kami mau untuk menjaga bait Roh Kudus ini. Tubuh kami dengan makanan sehat, dengan minuman yang sehat, dengan berolahraga, dengan bersukacita senantiasa apapun yang kami hadapi. Terima kasih untuk firman yang Tuhan titipkan kepada kami, ayat-ayat Alkitab yang begitu luar biasa yang boleh membimbing hidup kami untuk kami berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Tuhan berkati anak-anakku Tuhan, mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Di dalam hari-hari berikutnya mereka akan bekerja, akan melakukan tugas-tugas kewajiban mereka, baik di sekolah, di rumah tangga, di tempat pekerjaan, dalam pelayanan. Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka sedetik pun. Tangan Tuhan menyertai mereka, Tuhan membimbing mereka, malaikat Tuhan menjaga keluar masuk mereka, kesehatan mereka Tuhan jamin. Saudara-saudaraku, saat engkau keluar dari tempat ini, yakinlah bahwa Tuhan menyembuhkan saudara, bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, bahwa saudara hidup dari kemenangan kepada kemenangan berikutnya. Saudara menjadi kepala dan bukan ekor. Saudara tidak akan pernah kalah dalam kehidupan karena saudara berani melakukan firman Tuhan. Sekarang pulanglah dengan kasih daripada Bapa di surga, perhatian, cinta kasih, kemurahan daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai saudara semuanya, dan jiwa, roh, jiwa dan tubuh saudara terjaga dengan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara silakan bersaat teduh sebentar. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa di minggu depan di ibadah di tempat ini. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja.